Untuk dapat isroki, bahasanya Surawardi, untuk dapat laduni, prosesnya ada 4. Yang pertama penting adalah proses mempersiapkan diri. Ini bagi kita yang biasa-biasa, ini yang berat. Mempersiapkan diri untuk pencahayaan dari Allah, untuk isyrok dari Allah. Ini yang riyadhah, ini yang mujahadah, pembersihan diri. Kalau sudah siap mengalami yang kedua, iluminasi, isyroki. Kalau sudah dicahayai, jangan salah, sampai di titik ini, sampai di nomor 2, itu karakternya ilahi. Tapi begitu masuk ketiga, ini karakternya manusiawi lagi. Memahami, membangun pandangan sistematik, dipahami. Pemahaman ini levelnya manusia. Apalagi yang terakhir, mengungkapkan pengetahuan itu. Ini juga levelnya manusia. Jadi pertanggungjawabannya berarti juga manusia. Ilmu laduninya yang dari Allah itu pasti bagus, pasti baik. Tapi penangkapan kita dan pengungkapan kita itu sepenuhnya tanggung jawab manusia. Jadi akal berperan di mana, manusia berperan di mana dalam ilmu laduni setelah pengetahuan itu diperoleh. Jadi setelah pengetahuan itu diperoleh, terus ilmu ini mau dipakai apa, diungkapkan seperti apa, ungkapan dan pemakaian pemahaman itu sepenuhnya milik kita. Jadi ilmu laduni itu berarti apa? Proses diperolehnya pengetahuan. Kalau pengetahuannya sudah diperoleh, pengetahuan ini dipahami seperti apa dan diungkapkan seperti apa, itu tanggung jawabnya sudah manusiawi. Level ketiga dan level keempat. Jadi kalau ada orang misalnya, saya dapat ilmu laduni untuk membunuh kamu misalnya. Nah, ya kamu boleh bantah, karena selain kamu tidak ada di level laduni, ekspresi dari pengetahuan itu derajatnya manusiawi. Kayak waktu siapa? Syekh Abdul Qadir dapat, wahai Abdul Qadir, kamu sudah jadi wali, sekarang tidak perlu sholat lagi, tidak perlu anu lagi. Anda, kamu setan. Nah, itu kan penangkapannya manusia, dipahami sesuai pengetahuannya selama ini, diekspresikan sesuai situasi saat itu. Maka kamu tidak bisa kok, Pak saya dapat ilmu laduni, besok ke kampus disuruh tidak pakai baju Pak. Tidak bisa. Ketika kamu tidak pakai baju, kamu sendiri yang tanggung jawab, karena seandainya benar itu laduni, caramu memahami, caramu mengungkapkan itu tanggung jawabmu. Kalau di sini berlaku hukum, ya ke kampus harus pakai baju. Nah, itu logikanya di situ. Jadi menghadapi orang yang dapat ilmu laduni, karena kita tidak dapat itu, ya kita ngukurnya secara normal dengan pertanggungjawaban manusiawi. Maka kalau ada orang ngomong, saya dapat ilmu laduni, kamu harus kafir ini sekarang. Kalau kamu tidak kafir, tidak bisa. Ngertiku ya meskipun itu laduni. Ya. Jadi itulah kalau menurut Surawardi tahapan-tahapannya. Jadi tidak harus ilmu itu mulia karena sumbernya dari Allah. Tapi ketika diekspresikan, diungkapkan, kalau tidak, kita bukan yang alami, ya tetap tidak masalah. Kita hadapi sesuai dengan wawasan pengetahuan kita selama ini. Karena kita tidak ikut mengalami itu. Yang sifatnya subjektif, dia yang mengalami saja. Nah, itu proses selanjutnya. Ini kalimatnya Surawardi bagus. Saya ambil ya. Way of reason and way of intuition adalah saling melengkapi. Ya laduni itu menarik, cuma ya tetap kita butuh way of reason.
Dua-duanya saling menanggapi. Nalar tanpa intuisi atau iluminasi adalah kekanak-kanakan. Kalau bahasanya Hussein Nasr kemarin, reduktif dan setengah buta. Setengah buta itu kayak mata yang hanya bisa satu yang melihat, serta tidak akan mendapatkan keseluruhan kebenaran dan intelek yang transenden. Sebaliknya, intuisi saja tanpa dukungan logika dan kemampuan rasional akan tersesat dan selanjutnya tidak akan mampu mengekspresikan dirinya secara cermat dan metodologis. Ya karena kita hidup di dunia mengikuti hukum sunnatullah, pakai akal. Tapi akal ada kelemahannya, tidak segalanya dibantu oleh petunjuk dari Allah. Bisa wahyu, bisa ilham. Dua-duanya saling melengkapi kayak dua pasang mata. Salah satunya, ya ndak seru. Kalau yang sini ditutup, kamu ndak lihat yang sana. Sini ditutup, ndak lihat yang sana. Dua-duanya kita butuhkan. Jadi, akal tanpa intuisi itu kekanak-kanakan. Intuisi tanpa akal tidak terarah. Dua-duanya kita butuh. Maka ya laduni iya, salah satu sumber pengetahuan, akal juga iya. Sunnatullah iya, kudratullah iya. Kita harus percaya sunnatullah karena berpedoman sunnatullah kita hidup. Kita percaya kudratullah biar tidak putus asa karena Allah suatu waktu bisa intervensi. Dunia ini tidak pasti, tapi kita memedomani hukum-hukum pastinya, namanya sunnatullah. Itu caranya menyikapinya begitu. Terakhir kita ngaji sebentar. Ya, namanya ngaji Benono Arab-Arabe. Ada beberapa ayat yang populer menunjukkan bahwa Allah memang ngasih ilmu laduni pada hamba yang Dia sayangi. Itu surat Kahfi, ceritanya Nabi Musa sama Khidir. Jadi Nabi Musa sama Khidir ini biasanya jadi simbol ceritanya laduni. Kan suatu ketika ceritanya Nabi Musa itu ditanya oleh umatnya, wahai Nabi Musa, manusia paling pintar di dunia ini siapa? Dengan pedenya Musa bilang, aku. Tidak ada lagi yang lebih pintar dari aku. Terus oleh Allah, Musa kamu kok gaya gitu? Ya, baiklah, ayo kamu tak kenalkan dengan hambaku yang jauh lebih pintar dari kamu. Terus Musa ngajak muridnya, namanya Yusha bin Nun, itu nanti naik laut disuruh mencari pertemuan dua laut. Karena hamba yang disayangi Allah ini menguasai dua lautan. Ini sebenarnya analogi pengetahuan dua tadi. Dia cerdas secara rasional, cerdas secara intuitif. Nah itu ayatnya. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Kalau dari urutannya ayat, dan dia ketemu dengan salah seorang hamba kami, sebelum dikasih ilmu laduni apa dikasihnya? Rahmatan min indina. Cinta dan sayang Allah. Kalau Allah sudah cinta dan sayang, baru alamnahu min ladunna ilma. Jadi ini tahapnya. Kejarlah dulu sayang dan cintanya Allah, maka kamu akan dapat antara lain ilmu. Itu kalimat selanjutnya. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala antu allimani mimma ullimta rusyda. Katanya Musa berkata padanya, boleh tidak saya ikut kamu sehingga kamu bisa mengajarkan padaku yang diajarkan padamu. Tapi sebenarnya Khidir ini nolak.
Katanya Khidir, "Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Engkau ndak akan sabar ketemu aku. Kenapa ndak sabar? Wa kaifa tasbiru ala malam tuhid bihi khubra. Bagaimana engkau bisa sabar kalau engkau ndak tahu, engkau ndak dikasih kabar? Karena ilmu ini dikasih. Kalau ndak ngerti modusnya, ndak ngerti alasannya, kamu ndak akan bisa sabar. Itu kadang-kadang kan ada orang yang mengkritik wali Allah, mengkritik para ulama, karena tidak ngerti ilmunya. Gimana engkau bisa sabar kalau kamu tidak ngerti ilmunya? Tapi Musa nekat dan terbukti kan tidak sabar. Karena memang pakai logika normal yang dilakukan oleh Khidir itu tidak masuk akal. Sudah ditumpangi perahu, perahunya malah dirusak. Itu kan tidak tahu terima kasih. Lagi enak-enak jalan, ada anak kecil tiba-tiba dibunuh. Itu kan kriminal luar biasa. Tidak masuk akal. Diusir-usir orang dari desa, minta makan, minta tolong, tidak ada yang mau nolong. Tiba-tiba ada rumahnya penduduk yang roboh, dibantu mendiriin, dibantu bangun. Nah itu kan nggak masuk akal semua. Orang jadi nggak sabar. Kita sudah diusir-usir, kok sekarang malah dibantu orang desa, wong kita yang butuh. Anak kecil nggak tahu apa-apa dibunuh. Kita sudah ditolong, ditumpangi perahu, perahunya malah dirusak. Itu kan nggak nyambung semua. Tapi kalau ngerti alasannya baru nyambung. Nah, orang biasa yang nggak dikasih alasannya ini, kalau Khidir dikasih. Itu yang disebut miladunna ilma. Maka ini bisa kamu jadikan dalil untuk tidak mudah menyalahkan orang lain. Karena kita tidak tahu alasannya, tidak tahu motifnya, dia yang tahu. Wa kaifa tasbiru ala malam tuhid bihi khubra. Gimana engkau bisa sabar, gimana engkau bisa menanggung sesuatu yang kamu tidak dikasih informasi. Akhirnya bisa. Kapan-kapan kita ngomong lagi Manusia Langit jilid kedua. Iya, Khidir bisa diangkat. Cuma nunggu ilmu laduni dulu. Oke. Terus ini ayat-ayat yang juga cerita tentang pengetahuan langsung. Al-Anbiya itu Nabi Dawud oleh Allah diajari cara membuat baju besi untuk perang. Dicek surat Al-Anbiya. Atau Nabi Yusuf, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Diajari tafsirnya mimpi. Atau surat Al-Baqarah, Nabi Adam ini diajari, kalau versinya Syed Hussein Nasr diajari Saintia Sakra. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semua kebutuhan pengetahuan untuk bekal hidup di bumi diajarkan oleh Allah. Yang itu malaikat nggak diajari. Makanya ketika dites ke malaikat, ya malaikatnya nggak bisa. Nggak diajari. Malaikat itu kan hanya melakukan yang diperintahkan. Nah itu contoh. Ya sebenarnya dalam cerita-cerita banyak. Nabi, para sahabat, itu banyak cerita-cerita yang kayak tadi, kayak Nabi Yusuf itu, Abu Bakar itu punya kemampuan takwil mimpi. Satu ketika Nabi bilang, Abu Bakar, saya mimpi melihat saya jalan diikuti oleh domba warna hitam banyak. Tapi setelah itu diikuti oleh domba warna putih lebih banyak lagi, sampai warna hitamnya tidak kelihatan. Nah itu Nabi ngobrol sama Abu Bakar. Yang bisa menakwil mimpinya Abu Bakar. Katanya Abu Bakar, oh itu artinya nanti orang Arab hampir semua akan masuk Islam. Itu kambing hitam. Tapi setelah itu akan lebih banyak lagi non-Arab yang masuk Islam. Itu kambing putih. Sampai yang Arabnya tidak kelihatan. Katanya Nabi Muhammad, pinter kamu Abu Bakar. Jibril juga sudah bilang gitu. Nabi Muhammad ngetes berarti. Ya.
Jadi, ya kan, ada lagi yang Abu Bakar itu waktu Nabi mimpi Abu Bakar, aku mimpi kita berdua lomba naik tangga dan aku menang. Aku menang 2,5 tangga. Katanya Abu Bakar, oh itu maknanya Nabi, nanti Nabi akan meninggal duluan, 2,5 tahun setelah itu baru saya. Dan ternyata ya pas. Kekhalifahan Abu Bakar kan 2,5 tahun, terus beliau meninggal. Itu Abu Bakar. Belum lagi Umar. Kalau Umar ya lebih canggih lagi. Umar itu enak-enaknya khutbah Jumat terus teriak-teriak, wahai Syariah, lari ke balik gunung, lari ke balik gunung. Itu teriak-teriak begitu. Sahabat iki lu, orang khutbah kok teriak-teriak ndak jelas ini. Waktu ditanya katanya Umar, ya waktu dia khutbah, dia melihat pasukan yang sedang perang di Nahawan, perang di daerah Persia. Itu sedang terdesak mau kalah, dan Umar teriak-teriak mengingatkan orang, suruh lari, suruh berlindung ke balik gunung. Nah, ini kan pengetahuan ini dari Allah. Jadi Nabi Muhammad kan juga begitu. Waktu Isra Mi'raj, begitu pulang dari Isra Mi'raj, ketemu Abu Jahal. Katanya Abu Jahal, beneran kamu habis dari Masjidil Aqsa? Iya. Berani jamin? Berani. Akhirnya kan orang-orang tak undang ya, katanya Abu Bakar. Ya diundang semua. Jadi orang pertama yang memperingati Isra Mi'raj itu Abu Jahal. Loh iya, dia bikin terus kumpulan, wahai orang-orang Arab, ini Muhammad ngaku habis dari Masjidil Aqsa dan pagi ini sudah di sini lagi. Itu kan diperingati pagi-pagi oleh Abu Jahal. Silahkan tanya. Akhirnya kan mereka ngetes Nabi, tanya Masjidil Aqsa itu kayak gimana, tiangnya gimana. Dan Nabi bisa cerita karena ceritanya Allah ngasih pengetahuan langsung. Jibril datang menunjukkan gambarnya Masjidil Aqsa. Ini kan jenis laduni. Kita sebentar lagi Isra Mi'raj ya. Ini ya itu mengikuti yang pertama kali merayakan itu Abu Jahal. Oke. Cuma dia karepe ngetes, ternyata gagal, akhirnya jadi perayaan beneran. Ya kan nanti dari situ ada gelar Abu Bakar As-Siddiq, karena yang sama sekali tidak bantah, yakin 100% itu Abu Bakar. Sehingga dia dikasih gelar As-Siddiq.